Religiositas dan budaya, saya ingin bertanya kepada Paslon 2, di Kuansing KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme sudah menjadi budaya, Pak. Bukan lagi kebiasaan. Ini yang mesti ditangani secara baik dan sungguh-sungguh. Bukan saja budaya pacu jalur, tapi ada budaya yang merusak sistem, yang mesti kita perang secara bersama-sama. Bapak adalah bagian dari pemerintahan masa lalu, pernah ketua DPRD, pernah anggota DPRD, dan sekarang ingin dalam visinya menciptakan pemerintahan yang bersih tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika Anda terpilih untuk menghilangkan seperti budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, apa langkah-langkah yang Anda lakukan dan apa langkah untuk menemukan budaya yang lain seperti Pujon di Kuantan sini? Terima kasih. Baik. Silakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Pak Suwardiman. Walaupun tidak nyambung dengan tema kita akan coba jawab terkait apa yang dipertanyakan kepada kita. Pertama, tentu kita harus menguatkan perangkat-perangkat orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan ini. Karena baik ataupun peluang-peluang korupsi itu akan terlihat mulai dari PNS. Maka kita harus mensejahterakan mereka dengan membayarkan TPP-nya dan tanpa jangan dipotong-potong oleh pimpinannya dan jangan dibebani kegiatan politik kepada seluruh ASN termasuk sampai kepala desa. Jangan dimintai iuran yang kegiatan itu semestinya sudah dianggarkan oleh APBD. Namun yang membayar adalah para perangkat desa. Nah, ini harus kita putuskan mata rantai ini untuk ke depan. Insya Allah Kuansing akan tetap bercahaya di tangan pasangan Adam Sutoyo nomor urut 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tersisa 15 detik lagi. Calon wakil bupati ada yang mau ditambahkan kira-kira? Cukup. Cukup, terima kasih. Selanjutnya, kami silakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapannya dalam waktu 1 menit. Ya, mungkin korelasi ya, mungkin tidak nyambung maksud saya antara budaya kita pacu jalur dengan pembasmian korupsi ini. Ada hal substansi yang berkaitan. Bagi saya adalah suatu kegiatan yang saling menopang. Budaya yang ada di Kuansing mesti menghilangkan budaya yang merusak negeri. Bagaimana caranya kebiasaan kita, budaya kita yang sudah kita tuangkan, ada istiadat kita, sudah jelas rumusannya, hancur oleh budaya korupsi yang hari ini berlalu. Bagi saya tentu beliau seorang ahli hukum, doktor hukum, saya berpikir tadi dia akan menjawab, ini akan dibasmi dan disorong kepada APH. Berkannya, jika yang terlibat sikat saja, tak peduli mau keluarga, mau adik, mau abang, siapkan tiang gantungan, begitu maksud saya. Jadikan hukum sebagai panglima untuk menuntaskan soal-soal di Kuantan sini, termasuk soal kutipan. Yang kutip itu adalah masa lalunya yang pernah di penjara juga dia, mantan kepala Bapenda. Itu yang kutip, kami nggak pernah kutip, Pak. Terima kasih. Cukup, waktu telah habis. Baik, selanjutnya kami silakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Waktu yang diberikan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Moderator, kesempatan yang diberikan pada kami. Pertama, bagaimana langkah Pak Halim dan Pak Ajis Sardiono untuk melestarikan budaya pacu jalur kita. Kemudian bagaimana untuk menciptakan
tigo tungku sejorangan antara orang adat, pemerintah dan ulama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya? Ada? Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya kepada calon Bupati nomor urut 3, kami silakan untuk menjawab. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih pada Saudara Adam, paslon urut nomor 2. Mengenai tradisi pacu jalur, memang telah lama terjadi tradisi sampai berabad. Dan kami rasa untuk mengembalikan tradisi tersebut, kita harus menghemat biaya dengan cara pacunya cukup kembali ke rayon-rayon. Tidak terjadi seperti sekarang, tiap bulan terjadi pacu jalur. Sekali 2 minggu, itu menggerus uang masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Yang aturannya bekerja disuruh pacu jalur. Sedangkan bekerja saja dia punya utang, apalagi tidak bekerja. Ini pun diintimidasi oleh kepala-kepala desa. Kalau tidak ikut katanya, ini PKH dipotong dan ini dan itu. Ini terjadi di Kabupaten Kuantan Sengi. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Dan mengenai 3 tungku sejurang, kita akan merapatkan barisan untuk mengumpulkan para nenek memak, tokoh adat, datuk-datuk kita ayomi, kita kasih insentif dan tidak dijadikan alat politik yang ada di Kabupaten Kuantan Sengi saat ini. Mudah-mudahan apabila kami diberi amanah, kami akan selalu memperhatikan 3 tungku sejurang tersebut. Karena apa? Beliau-beliau, datuk-datuk itu merupakan panutan bagi anak cucu kita untuk membangun Kabupaten Kuantan Sengi ke depannya. Terima kasih. Masih ada waktu 15 detik. Baik, terima kasih. Untuk nenek mamak pemangku adat Kuantan Sengi, kita akan masukkan kepada kelompok yang penerima bantuan mulai dari staking lahan, kemudian pemberian bibit dan pupuk bersubsidi. Ini kan kita masukkan karena ini bagian dari. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kembali kami silakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban tadi. Waktu diberikan 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya rasa saya sependapat dengan Pak Alim. Kenapa saya sepakat? Budaya ini, yang namanya budaya itu setiap tahun. Kalaulah setiap bulan kita laksanakan dengan melibatkan seluruh ASN, seluruh guru-guru dengan dipaksa untuk hadir, untuk menghadiri pacu jalur pembukaan, bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak SD, anak SMP, bahkan dalam 1 minggu itu mereka tidak lagi diajar oleh guru-gurunya. Bagaimana kita bisa mencerdaskan anak bangsa sementara guru-guru sibuk dengan pacu jalur? Nah, ini kita akan kembalikan lagi seperti yang dulu, per rayon. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis dan kami ingatkan kepada seluruh paslon dalam segmen tanya jawab antar paslon ini, dalam mengajukan pertanyaan maupun menanggapi, kami mohon untuk tidak menyerang pribadi. Baik, selanjutnya silakan Vino. Baik, selanjutnya kami silakan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu yang diberikan selama 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami hanya ingin bertanya kepada paslon nomor urut 1, bagaimana ke depannya paslon urut nomor 1 melanjutkan mengenai datuk-datuk, apakah akan dikasih insentif atau disuruh berpolitik dan berbudaya, maksudnya apakah pacu jalur ini akan diteruskan setiap 1 bulan sekali atau akan kembali ke rayon? Saya rasa itu.